Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada, dimanapun Anda berada, mari kita persiapkan hati kita. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hatimu saja Bapa. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan bersama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu,
Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, bawa kami mendekat, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat. lebih sungguh lagi katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Inilah kami Tuhan, membawa penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Bersama kami menyatukan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Ajar kami berdiam di dekat-Mu Bapa. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hati-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan bersama. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku tabur akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kami rindu berdiam di dekat-Mu Tuhan. Selalu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti Bawa kami untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. katakan ku damba. Oh, ku dapat hati-Mu.
yang dekat-Mu, mengikuti jejak-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Tuntun kami terus Tuhan. Haleluya. Hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam tenang di hatimu. Hidupku Tuhan, Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hati kami. segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam tenang di hatimu. Ajar kami berdiam, Ajarku berdiam tenang di hatimu. Ajarku berdiam tenang di hatimu. kemuliaan hanya untuk Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapa, kami ingin menyenangkan-Mu saja di sepanjang hidup kami. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Lebih dari segalanya, di dalam setiap perkara, Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. dengan tekun berlomba, Dengan tekun berlomba, memandang-Mu, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. akan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, kami hanya dapat mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah buat masing-masing kami. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidahnya, semua berasal dari hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya, menyimpan dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di surat ini, di surat Roma ini, Rasul Paulus secara lengkap menggambarkan bagaimana iman kekristenan, iman orang percaya di dalam Kristus secara konkret, secara nyata mengarah pada perubahan hidup. Secara khusus pada pasal yang ke-6 sampai dengan pasal ke-8 dari kitab Roma ini. Pasal-pasal ini berkisar seputar pertanyaan yang baru saja kita dengar di ayat pertama dan terulang kembali di ayat yang ke-15. Saya membacakan sekali lagi, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dan kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-15, pertanyaan yang serupa dengan itu terulang kembali di sana. Jadi bagaimana demikian kata ayat 15? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Jawaban Paulus masih sama, sekali-kali tidak. Nah, pertanyaan ini muncul dari pemaparan Paulus di surat yang sama dari pasal-pasal sebelumnya, dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-5. Di mana dia memaparkan tentang keunikan Injil. Keunikan Injil yang adalah kekuatan Allah. Dari pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 18. Bagaimana Injil ini kemudian membentuk iman kekristenan menjadi unik pula dibandingkan dengan agama-agama kepercayaan yang lainnya. Jika agama-agama pada umumnya meraih keselamatan atau mencapai keselamatan, sedangkan kita orang percaya, orang Kristen menerima keselamatan, bukan mencapai keselamatan. Itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena hasil upaya kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Karena betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Nah, dengan memahami hal tersebut, maka pertanyaan yang bisa muncul, ya pertanyaan yang bahkan otomatis akan muncul dari pikiran banyak di antara kita adalah,
Kalau memang kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, kalau Allah tidak memandang bahwa kita ini sebenarnya tidak layak diberikan kasih karunia, namun tetap Dia memberikan kasih karunia itu kepada kita, terus buat apa kita harus berlelah-lelah berubah? Untuk apa pemberitaan firman Tuhan juga merubah hidup kita? Bukankah lebih enak kalau kita hidup sesuka kita sendiri saja? Menjalani kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Mengapakah ayat-ayat firman Tuhan di sini harus mengubah kehidupan kita? Nah, di bagian ini pula Paulus memberikan jawabannya. Dia tidak membiarkan pembacanya dan tidak juga Allah membiarkan kita terombang-ambing lalu kita hidup dalam kebingungan. Dari firman Tuhan ini kita menemukan jawaban. Dan bukan hanya sekedar jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk apa kita harus berubah kalau mendengarkan Injil? Bukankah Injil ini adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita? Nah, jawaban itu diberikan oleh firman Allah sekaligus juga kita diberikan 3 prinsip yang sangat penting supaya kita dapat mengalami perubahan yang radikal dalam hidup kita melalui Injil yang sejati yang kita terima dari Tuhan sendiri. Prinsip yang pertama adalah bahwa kita harus mengenali bentuk perbudakan spiritual kita. Yang kedua, kita harus menghargai kesempatan untuk dipersatukan dengan dan di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus menghidupi setiap hari identitas kita yang baru. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengenali bentuk perbudakan spiritual kita. Yang kedua, kita harus menghargai kesempatan untuk dipersatukan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kita harus menghidupi setiap hari identitas kita yang baru. Perbudakan, kesatuan, dan juga identitas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kenali bentuk perbudakan spiritual kita. Di ayat yang ke-15 dari pasal yang sama, dari Roma pasal yang ke-6 tadi, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dari kedua ayat ini jelas sekali bahwa kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus mengidentifikasi jenis atau macam perbudakan spiritual apa yang saat ini ada di dalam hidup kita. Dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa hanya ada 2 macam, hanya ada 2 kategori orang di dunia ini. Hanya ada 2 kategori saja. Yang pertama adalah orang yang menaati Tuhan secara mutlak dan melayani Dia tanpa syarat, no matter what. Apapun alasannya, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang orang itu hadapi. Kelompok atau kategori yang pertama adalah orang yang menaati Tuhan secara mutlak dan melayani Dia tanpa syarat. Dan kategori yang kedua adalah orang yang secara spiritual adalah budak dari sesuatu yang lain, dari pribadi yang lain selain dari Allah sendiri. Dan tidak ada kategori yang lainnya. Tidak ada alternatif yang ketiga dan seterusnya. Hanya ada 2 macam ini saja. Tidak ada in between, tidak ada di tengah-tengahnya. Tidak ada pula alternatif selain 2 hal ini. Paulus rupanya mengacu kepada perintah pertama dari 10 perintah Allah yang termuat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di mana di sana dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dari perintah pertama Dekalog ini atau 10 perintah Allah ini, maka hanya terdapat 2 hal saja. Hanya ada 2 kategori saja. Yaitu kita menjadikan Allah sebagai Allah
sebagai sesembahan kita, sebagai yang kita puja dan kita sembah, atau kemungkinan yang berikutnya, yang kedua, yang terakhir, yaitu kita menjadikan sesuatu yang lain sebagai ilah atau sebagai Allah kita. Tidak mungkin kita tidak beralah. Tidak mungkin kita tidak beralah. Kemungkinannya adalah kita menyembah Allah yang benar atau kita menyembah Allah yang tidak benar. Walaupun Allah yang terakhir ini mungkin supaya tidak rancu kita bisa sebut sebagai ilah atau A kecil. Sedangkan Allah yang benar kita bisa rubah dengan Allah dengan kapital atau A besar. Tetapi tidak ada kemungkinan bahwa kita benar-benar bebas, tidak memiliki Allah, tidak memiliki majikan, tidak memiliki Tuhan sama sekali. Itu tidak mungkin pernah terjadi. Kemungkinannya hanyalah apakah kita beralah, apakah kita menyembah Allah yang benar, Allah yang sejati. Kalau tidak demikian maka kita sedang berhala, sedang memiliki berhala. Nah, hanya ada dua kemungkinan ini. Lalu kemudian pertanyaannya adalah mengapa tidak mungkin seseorang hidup secara independen, secara bebas, tanpa Allah sama sekali. Mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir, wah saya enggak memilih dua-duanya. Saya enggak mau menyembah Allah yang benar maupun tidak mau memiliki Allah, ilah, berhala, apapun namanya itu. Saya mau benar-benar bebas memiliki diri saya sendiri. Hal itu tidak mungkin terjadi saudara-saudaraku sekalian. Tidak akan pernah terjadi. Alasannya jelas. Dari Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Baiklah saya akan membacakan dua ayat ini. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dari hal ini dapat kita mengerti, dapat kita tarik suatu pelajaran bahwa tidaklah mungkin kita bisa benar-benar independen tanpa Allah. Either itu Allah besar, A capital, maupun Allah dengan A kecil. Karena kita hidup untuk sesuatu. Kita hidup itu untuk sesuatu atau untuk satu pribadi. Yang saya maksud dengan hidup untuk sesuatu adalah bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki sesuatu yang menjadi cara utama untuk menunjukkan bahwa hidupnya signifikan. Bahwa hidupnya penting, hidupnya berharga. Atau hal-hal utama yang membuat seseorang ini merasa aman atau merasa nyaman. Di sisi lain akan selalu ada sesuatu yang merupakan hal utama untuk menunjukkan bahwa hidup Anda sedang mengalami masalah atau kesulitan, atau merasa hidupmu berada di dalam bahaya. Hal itu bisa berupa karir, pekerjaan, bisnis Anda, bisa berupa keluarga ataupun pencapaian-pencapaian lainnya dalam hidup. Bisa pula berupa kebebasan pribadi, entah itu financial freedom, atau time freedom atau apapun yang lainnya. Bisa juga kebutuhan untuk merasa dibutuhkan oleh orang lain. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa diri kita signifikan, merasa diri kita aman atau nyaman. Dan ini berpotensi menjadi berhala bagi kita, menjadi Allah-Allah asing selain dari Allah. Padahal perintah Tuhan jelas, perintah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan, jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Hanya boleh ada satu Allah saja. Dan inilah yang diucapkan oleh Paulus di ayatnya yang ke-16. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Apapun bentuknya, kita memiliki majikan spiritual. Kita memiliki penguasa spiritual kita. Tentu sebagai hamba Allah, saya tidak bisa menyampaikan pesan lain selain menganjurkan, bahkan memaksa kita sekalian, termasuk diri saya sendiri, untuk memilih Allah yang benar.
Kalau selama ini ada hal-hal yang mengkontrol kehidupan kita, mengendalikan hidup kita. Dan memang hal tersebut spiritual master ini, penguasa spiritual kita ini, kita merasa dia atau sesuatu ini melakukan hal yang kita anggap baik, hal yang kita anggap penting. Dan memang mungkin demikian adanya. Tetapi untuk memperoleh hal tersebut, untuk memperoleh kenikmatan, untuk memperoleh rasa nyaman, rasa aman, di luar dari yang kita bisa dapatkan di dalam Allah yang sejati, harganya sangat mahal sekali. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah-Allah asing ini. Mempersembahkan hidup kita sendiri dan kita berada di bawah kendalinya. Saya membacakan sekali lagi ayat yang ke-12 dari Roma pasal 6. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Pilihlah Allah yang sejati, pilihlah Allah yang benar. Allah yang daripadanya kita berasal. Sembahlah dia sebagai satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian sembah kita. Kehormatan dan kemuliaan hanya bagi namanya saja. Jangan memberi diri kita kepada keinginan-keinginan yang membawa kita kepada kebinasaan. Ya, kata keinginan di ayat ini, di ayat yang ke-12 ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani epitumia. Epitumia. Kata ini pada umumnya memiliki konotasi negatif. Misalnya dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-24, ini epitumia dipakai untuk keinginan akan kecemaran. Ada pula keinginan daging dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Markus pasal 4 ayat 19, keinginan dunia yang menghimpit benih firman sehingga tidak berbuah. Itu pun menggunakan kata epitumia. Tetapi sebenarnya kata ini sendiri bersifat netral. Karena Tuhan Yesus sendiri pun pernah menggunakan kata ini, kata epitumia, untuk hal yang bersifat atau berkonotasi positif. Ketika dia menyampaikan kerinduannya yang sangat mendalam untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak terlalu membutuhkan usaha yang keras untuk mengidentifikasi epitumia yang memang secara moral umum sudah salah. Menurut penilaian banyak orang itu sudah salah. Keinginan untuk misalnya berzina, berbohong, berdusta, menipu, ya, membunuh dan lain sebagainya. Tentu epitumia semacam ini berujung kepada maut, berujung kepada kebinasaan semua orang. Namun bagaimana kalau seandainya epitumia yang kita miliki adalah keinginan akan hal-hal yang baik, atau setidaknya menginginkan hal-hal yang selama ini seumur hidup kita nilai itu baik, tetapi ternyata itu membawa kita kepada perbudakan oleh tuan atau ilah atau Allah kecil yang salah. Bukan membawa diri kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang benar. Bagaimana mengidentifikasi bahwa kita atau mengidentifikasi siapakah majikan spiritual kita? Beberapa pertanyaan bisa kita ajukan. Misalnya yang pertama adalah berkaitan dengan kemarahan atau berkaitan dengan penyesalan. Bukan hal yang negatif mungkin yang kita inginkan. Suatu hal yang baik yang kita inginkan. Namun ketika kita menghendaki sesuatu yang baik dan hal itu ada hal-hal yang lain yang menghalangi kita untuk meraih hal tersebut, maka bagaimana reaksi kita? Kalau kemudian kita secara spontan kita menjadi marah karena kita merasa rugi, karena tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Berarti kita terdiagnosa sedang diperbudak oleh roh kemarahan. Apalagi jika hal itu kita anggap sebagai bukan hanya hal baik, tapi hal yang bersifat mutlak. Harus ada dalam hidup saya. Misalnya pencapaian karir, saya harus mencapai posisi tertentu. Ternyata ada orang lain yang menghalangi dan memperoleh posisi tersebut. Kemudian secara spontan kita menjadi marah, menjadi murka. Dan bahkan tidak bisa mengampuni orang tersebut. Termasuk kita tidak bisa memberi ampun kepada pimpinan kita. Maka itu adalah sinyal yang kuat
bahwa kita sedang diperbudak oleh roh dunia ini, yaitu roh kemurkaan, roh kemarahan. Nah, pertanyaan yang lain yang bisa kita ajukan adalah berkaitan dengan kekhawatiran, berkaitan dengan kecemasan. Jika ada hal yang kita pandang baik, namun ada hal-hal lain yang mengancam hal itu, hal yang kita pandang baik ini, maka kita akan memiliki kekhawatiran, kita akan memiliki rasa takut. Bagaimana nanti kalau hal ini diambil dari kehidupan kita? Mungkin itu bisa berupa kekasih kita, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi. Mungkinkah itu bisa berupa omset, berupa penghasilan yang mapan setiap bulan yang kita terima. Dan kita sedang terancam misalnya berisiko kehilangan pekerjaan tersebut. Lalu reaksi kita bagaimana? Apakah kita lalu diliputi oleh kecemasan, oleh kekhawatiran? Maka itu adalah sinyal bahwa jangan-jangan kita sedang diperbudak oleh roh kekhawatiran. Dan tentu pertanyaan yang berikutnya bisa kita ajukan adalah berkaitan dengan kesedihan. Apabila jika hal itu benar-benar diambil dari kehidupan kita, hal yang kita pandang baik, hal yang kita apalagi kita nilai itu sebagai hal yang pokok, hal yang mendasar, hal yang begitu penting dan jangan diambil daripada kita. Kita bisa menjadi sangat berduka cita, berlarut-larut dalam kesedihan. Bisa memakan waktu bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Diliputi oleh kesedihan, oleh duka cita yang begitu mendalam. Saya mau katakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang diperbudak oleh roh kesedihan. Dan orang-orang seperti ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh Allah secara utuh. Dia boleh saja merasa memiliki Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menikmati hidup orang-orang seperti itu. Betapa bahayanya keadaan seperti ini. Betapa mengerikannya kondisi semacam ini. Kalau ada hal selain dari Allah sendiri yang kita anggap berharga, yang kita anggap bernilai. Lalu kita menjadi marah jika ada sesuatu yang menghalangi kita. Entah itu uang, entah itu kekuasaan, entah itu relasi kita dengan pejabat misalnya, dan lain sebagainya. Lalu kita kemudian menjadi takut jika ada ancaman yang datang. Lalu kita kemudian menjadi sedih jika hal itu diambil daripada kehidupan kita. Maka kita tidak mungkin pada saat yang bersamaan menjadi hamba Allah yang benar. Martin Luther dalam sebuah eksposisinya mengenai atau terhadap 10 perintah Allah menjelaskan bahwa perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, adalah dasar dari seluruh perintah lainnya. Ia berkata demikian bahwa engkau tidak akan berbuat kesalahan-kesalahan yang lain. Engkau tidak akan marah, tidak akan khawatir, cemas, engkau tidak akan berbohong, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tidak akan melakukan apapun hal yang salah, kecuali jika pertama-tama engkau melakukan dosa yang pertama ini. Yaitu menjadikan sesuatu sebagai Allah atau sebagai berhala dalam hidupmu. Dan itu adalah alasan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu. Yang sedang menimpa kita itu disebabkan oleh karena kita menjadikan hal lain, sesuatu yang lain menjadi majikan spiritual kita. Tidak ada seorang pun yang bebas dari keadaan seperti ini. Janganlah kemudian menjadi naif dengan berkata I'm a free man. Saya tidak diperbudak oleh apapun. Saya memiliki hidup saya sendiri. Pada saat yang bersamaan sedang tidak menyembah Allah yang benar, tidak dimiliki oleh Allah, tidak mengerti pikiran dan kehendaknya, tidak memahami perasaannya, tidak berjalan dalam kehendak dan rencananya. Janganlah kita menjadi naif demikian. Sampai pada titik di mana kita menyingkirkan ilusi tersebut, imajinasi tersebut, bahwa kita memang memiliki Allah yang lain, memiliki berhala dalam hidup kita. Maka Allah tidak mungkin bisa menjamah kehidupanmu.
Jadikan dia sebagai satu-satunya sesembahan kita. Jadikan dia sebagai satu-satunya pribadi yang menerima segala penyembahan kita. Segenap hidup kita tidak terkecuali, tidak ada yang kita sisakan. Kita serahkan kepada Allah. Jika kita tidak melakukan kehendaknya, jikalau kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rencana kita, seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang ada pada diri kita kepada Tuhan, maka saya pastikan bahwa hidup kita sedang memiliki berhala, sedang memiliki Allah yang lain. Nah, hal yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadari siapa yang saat ini menjadi majikan dari spiritual kita. Masihkah ada hal-hal lain yang kita nilai berharga? Dapatkah kita menjadi seperti seorang pemazmur yang bernyanyi, yang berkata demikian, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Dalam Mazmur pasal 73 dikatakan demikian. Tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Engkau. Di Mazmur pasal 51 Daud berkata demikian, ambil apa saja daripadaku Tuhan, asal jangan Engkau ambil rohmu daripadaku. Kiranya dia menjadi kebutuhan yang ultimat dalam hidup kita. Menjadi satu-satunya hal yang kita nantikan, hal yang kita rindukan dan kita butuhkan. Dan hal yang kedua, prinsip yang kedua, tadi baru yang pertama, sadari siapa majikan spiritual kita. Prinsip yang kedua adalah kita harus menghargai kesempatan untuk dipersatukan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hal yang kedua, kita harus menghargai betapa bernilainya kesempatan untuk dipersatukan dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus menyampaikan doa dan inti dari doa tersebut dapat disimpulkan bagaimana kita bisa dipersatukan dengan Allah. Sebagaimana Bapa dan Anak adalah satu, demikian pula orang-orang yang percaya menjadi satu dengan Allah. Hal yang sangat luar biasa dan sangat menggembirakan. Di ayat ini, ayat yang ketiga dan keempat dari Roma pasal 6 sedang berbicara tentang baptisan. Tentu bukan semua orang yang sudah dibaptis dalam air yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di ayat ini. Tetapi orang-orang yang memberikan hidup mereka, yang menyerahkan hidup mereka secara utuh kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya seorang mempelai wanita yang memasangkan cincin pernikahan ke jari manis mempelai prianya. Satu cinta yang tulus, satu bentuk dedikasi yang utuh kepada kekasih kita, kepada pribadi yang layak menerima pujian penyembahan kita. Di sana atau kepada pribadinya kita menunjukkan, kita mengarahkan devosi kita, penyembahan kita, seluruh hidup kita kepada Dia. Kita bisa membandingkan hal ini dengan kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Janji Tuhan yang begitu indah dapat kita pegang dalam kehidupan kita ini. Bahwa
apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Namun harganya tidak murah. Ya, keselamatan itu sendiri bersifat gratis, ya, bersifat cuma-cuma, bukan karena Allah memperhitungkan kebaikan kita, apa yang sudah kita lakukan. Tetapi semata-mata karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Namun untuk merespons kasih karunia tersebut, untuk menerima keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah, harganya adalah segenap hidup kita. Seantero hidup kita, kita memberi diri untuk dipersekutukan dengan Allah, dipersatukan dengan Allah. Dan ada janji yang luar biasa bahwa kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Satu syarat yaitu menjadikan Kristus sebagai hidup kita. Ayatnya jelas di ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak dan seterusnya. Jikalau Kristus bukan menjadi hidup kita, tidak menjadi hidup kita. Jikalau kita tidak membangkitkan Kristus dalam hidup kita. Jikalau kita tidak mengalami kematian sebagaimana yang dialami oleh Kristus, disalibkan sampai mati, maka jangan pernah kita bermimpi untuk dibangkitkan bersama dengan Dia. Hanya orang-orang yang mengalami kematian, mengalami keserupaan dengan Dia dalam penderitaan, menjadi sama dengan kematiannya, yang akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Jangan kita menjadi bodoh, jangan kita menjadi naif, membodohi dan membohongi diri kita sendiri. Tenang bro, tenang. Lu pasti masuk surga. Dasarnya apa? Lu kan Kristen. Itu pembodohan. Itu hal yang sangat menyesatkan dan sangat membahayakan buat kehidupan kita. Hanya orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai hidup kita, yang dipersatukan dengan Allah, itu yang akan menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Oleh karena itu kita harus menjadikan masa lalu Kristus sebagai masa lalu kita. Sehingga masa depan Kristus menjadi masa depan kita juga. Di mana Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya menyatakan kemuliaannya. Dia tidak akan datang lagi sebagai bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kali kedua nanti dia datang dengan segala kemuliaannya. Disertai dengan seluruh malaikat, bala tentara sorgawi. Hanya ada dua kelompok orang yang akan tersisa pada waktu itu. Orang yang akan menyambutnya dengan penuh sukacita karena selama hidupnya menjadikan Kristus sebagai hidupnya. Di sisi lain ada kelompok yang takut gemetar, begitu trembling, begitu ngeri melihat kemuliaan Kristus. Karena semasa hidupnya orang-orang seperti itu selalu menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk diperdamaikan dengan Allah. Dibaptis di ayat ketiga dan keempat dari Roma pasal 6 tadi, bukan sembarangan orang Kristen, tetapi bagi orang yang dibaptis di dalam kematiannya, di dalam penderitaannya. Dibaptis dalam kematian. Sudahkah kita menjadi sama dengan Dia dalam kematiannya? Sudahkah kita menderita bersama-sama dengan Dia? Jangan-jangan kita masih merasa kita berhak atas diri kita sendiri. Kita menjadi Tuhan, menjadi penguasa, pemilik tunggal atas hidup kita sendiri. Dan dengan demikian kita tidak memberi ruang sama sekali untuk Dia, Tuhan Yesus berkuasa bertata atas hidup kita. Matikan diri kita ya, untuk kita memperoleh kehidupan, kemuliaan bersama dengan Dia. Kalau kita tetap menghidupkan hidup lama kita, mengumbar hawa nafsu kita. Kalau kita tetap membiarkan hidup kita diperbudak oleh roh-roh ilah-ilah zaman ini. Hal-hal apapun juga selain dari Allah sendiri. Maka tentu kita tidak bisa dipersatukan dengan Allah. Tidak bisa hidup kita dimiliki oleh Allah.
Bagaimana untuk kita bisa dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah? Tidak ada cara lain selain singkirkan segala ambisi pribadimu. Mengucapkan ini tentu mudah. Ya. Mengucapkan hal ini tidaklah sulit. Mengulangi perkataan saya ini tidaklah susah sama sekali. Singkirkan semua ambisi pribadimu, segala tujuan pribadimu. Dan selaraskanlah dirimu dengan pikiran dan perasaan atau kehendaknya Allah. Tetapi untuk melakukannya, itu hal yang lain. Namun tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Hanya ini satu-satunya jalan. Hanya ini satu-satunya cara supaya kita bisa dipersatukan dengan Allah. Jikalau kita menjadikan tujuan Allah, kehendak Allah, rencana Allah bagi hidup kita satu-satunya tujuan kita. Jika kita menjadikan Dia, Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya dunia kita, satu-satunya kehidupan kita, satu-satunya agenda dalam hidup kita, barulah kita bisa diperdamaikan dengan Allah, dipersatukan dengan Dia. Masa begitu sih Pak? Ekstrim banget sih. Oh tidak. Ini hal yang standar. Saya mau menyampaikan satu hal demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Antisipasilah hal-hal yang tidak akan kita mampu untuk mengantisipasinya. Antisipasilah dari sekarang. Selagi kita masih bisa. Antisipasilah hal yang suatu saat nanti tidak dapat lagi kita antisipasi. Yaitu ketika kesempatan kita sudah diambil. Ketika kita tidak memiliki kesempatan lagi. Ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya dan menjemput orang-orang yang setia kepadanya. Menjemput kekasih-kekasihnya. Kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur. Sangat berbahagia, sangat bersuka cita. Karena kita adalah orang-orang yang dipersekutukan dengan Allah. Orang yang menjadi sama dengan kematian Kristus lah yang akan menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Yang akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Jadi hal yang pertama, kenali dirimu sendiri. Kenali majikan spiritualmu. Dan yang kedua, hargailah kesempatan untuk dipersatukan dengan Allah. Akan ada masanya, akan ada saatnya di mana kesempatan itu tidak akan pernah bisa datang kembali. Antisipasilah dari sekarang ini. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah bagaimana kita harus menghidupi setiap hari identitas kita yang baru. Jalani kehidupan kita setiap waktu, setiap hari dengan identitas kita yang baru. Manusia lama kita sudah mati. Manusia lama kita sudah kita tenggelamkan dalam baptisan dengan Kristus. Baptisan di dalam kematian Kristus. Jikalau masa lalu Kristus ketika Dia memikul salibnya. Ketika Dia menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya. Langkah yang sama pun kita lakukan. Jangan berhenti hanya di situ. Tetapi lakukanlah terus menerus. Day by day, hari demi hari, waktu demi waktu. Jalani terus setiap hari dengan identitas kita yang baru. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-6. Setelah kita berhasil keluar dari perbudakan kita, dari penjara dunia ini. Tidak ada kondisi yang benar-benar bebas. Pastikan kita masuk di penjaranya Allah. Pastikan supaya penjara dunia itu tidak lagi kita kunjungi. Kita tidak kembali ke kehidupan atau ke kondisi kita yang lama. Di ayat ke-6 dari Roma pasal 6 ini dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Menggunakan bentuk past tense, menggunakan bentuk yang masa lalu yang sudah terjadi. Demikianlah kita memandangnya bahwa kita sudah mati untuk dosa. Namun kita hidup bagi Allah. Di bagian pertama tadi saya sampaikan bahwa kita
tidak mungkin benar-benar bebas karena kita pasti selalu hidup untuk sesuatu. Kita hidup bagi sesuatu. Dan kalau kita hidup bagi sesuatu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memilih Allah sebagai objek, sebagai satu-satunya pusat penyembahan kita. Yang kepadanya kita mengarahkan segenap hidup kita. Jangan beri dirimu menghambakan diri kembali. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu sudah berlalu. Di dalam suratan Korintus dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenakanlah hal yang baru itu sebagai identitas kita yang baru. Ya, kenali diri kita sendiri. Kalau masih ada perbudakan-perbudakan dari dunia ini, segera keluar dari sana. Dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan kuat kuasa firman-Nya, dengan kasih-Nya yang, tangan kasih-Nya yang terulur kepada kita. Kita menyambutnya dengan penuh kasih. Dan di dalam dekapan kasih-Nya, kita melabuhkan segenap hidup kita. Jangan kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Jadi yang pertama, sadari siapa diri kita. Sadari siapa yang menjadi majikan spiritual kita. Dan yang kedua, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Hargai setiap kesempatan untuk kita dipersatukan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, hidupilah dengan identitas yang baru ini setiap harinya. Setiap hari kita jalani hidup ini dengan memandang manusia lama saya sudah mati. Manusia lama Yehuda sudah mati. Yang ada sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam saya. Saya memberikan satu ilustrasi sebagai untuk menyimpulkan hari khotbah saya ini. Bagaimana caranya supaya kita lepas dari perbudakan kita? Bagaimana caranya kita dipersatukan dengan Allah? Dan bagaimana supaya kita menjalani kehidupan kita dengan identitas yang baru ini setiap hari? Santo Agustinus adalah seorang yang memiliki masa lalu yang kelam sebelum dia bertobat dan hidup sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Dia memiliki kelemahan dalam hal wanita. Dia suka tergoda melihat wanita yang cantik. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia menyadari perbudakan yang ada. Dia diperbudak oleh dosa seksual. Dia keluar dari kubangan dosa itu oleh pertolongan Kristus. Dan dia memberi diri untuk dipersatukan dengan Kristus. Dan ini hal menariknya. Dia melihat dirinya dalam identitas yang baru dan menjalani itu setiap hari. Satu kali ada seorang perempuan yang menggoda dia, menggoda Santo Agustinus ini. Dengan penuh rayuan, dengan penuh ketenangan, wanita ini menggoda, "Hai Agustinus, it's me, ini aku." "Oh ya, thank you, but no thanks." Iya, thank you ya, terima kasih, tapi tidak, saya tidak bisa. Tidak bisa menerima tawaranmu untuk berbuat atau kembali ke dosa yang lama. Lalu perempuan ini merasa penasaran, jangan-jangan dia gak mengenali saya. "Hey Agustinus, it is me. Dia sebutkan namanya. Ya, I know it's you, but it is not me. Ya, aku tahu ini kamu, tetapi mohon maaf, ini bukan saya. It is not I. Saya menjalani kehidupan yang totally different, yang benar-benar baru." Pandanglah hidup kita, ya pandanglah kasih Kristus dan memandang hidup kita dalam identitas yang baru ini. Identitas sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali oleh kasih Kristus. Orang yang memiliki identitas yang baru, yang suatu saat nanti kita akan dibangkitkan lagi bersama dengan Kristus dan menerima kemuliaan, dimuliakan bersama dengan Dia.
Sungguh indah hal itu. Dan inilah menjadi pengharapan kita. It's okay, gak masalah untuk kita menderita sementara di bumi ini. Melawan manusia lama kita, mematikan manusia lama kita. Karena ada kemuliaan besar yang menanti kita di seberang langit yang biru. Yaitu langit baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan mengatakan penderitaan yang kita alami di bumi ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang begitu besar menanti kita. Jikalau kita tetap setia hidup di dalam Kristus. Dan menjalani identitas yang baru ini setiap hari bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau merespon firman Tuhan. Hargai kesempatan yang Tuhan masih berikan. Jangan-jangan ini kesempatan terakhir kita. Setelah ini tidak akan ada kesempatan lain lagi. Respon firman Tuhan ini dengan berkata, Lord, it is me. Ini aku Tuhan. Aku tidak akan berkata ini aku kepada dunia lagi. Tetapi aku akan selalu menyediakan diriku untukmu. Hanya untuk. Jika ini doamu, berdoalah bersama-sama dengan saya. Sekaligus kita menutup ibadah kita pada kesempatan kali ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah menghampiri kami, yang sudah menyapa kami dengan lembut. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mencelikkan mata kami bahwa selama ini kami telah diperbudak oleh dunia ini. Kami diperbudak oleh keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kami rindu Tuhan keluar dari keadaan ini dan kami memohon kasih karunia-Mu Tuhan membebaskan kami dari penjara dunia ini. Agar kami bisa masuk ke penjara Allah, agar kami bisa dipersatukan dengan Engkau. Dan kami mau menjalani kehidupan dengan identitas yang baru setiap harinya bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Engkau sendiri yang akan terus mengerjakan benih firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, Tuhan Engkau jamah. Tuhan Engkau lawat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua dalam keseharian hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan bisnis usaha kami, dalam karir kami, dalam studi kami, semuanya Tuhan memberkati. Agar hidup kami boleh kami dedikasikan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan menerima segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan perlindungan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat-Mu ini. Haleluya. Amin.